Bid'ah misalnya, kalau mereka mengatakan kami ulama banyak yang melaksanakan maulid, kita bilang kami juga banyak yang tidak maulid ya. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat 10.000, tabi'in, 4 imam mazhab, ikut yang mana? Geng yang ini apa geng yang ini? Ya kita bukan masalah banyak-banyakan, ya paham? Tetapi kita pakai dalil, kalaupun kamu melaksanakan maulid, ikutlah cara ulama yang membolehkan. Bukan dengan meyakini Nabi apa? Datang, bukan dengan membacakan syair-syair yang berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita rilis di awal, tentu kita sebagai muslim ahli sunnah wal jamaah ya, sangat kecewa, ya, mungkin sangat marah, ya, sangat gemes dengan doktrin ya yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi di hadapan jamaahnya. Bagaimana ia mengaburkan dalil, ya, dia mendustakan tentang dasar-dasar maulidin Nabi di depan jamaahnya begitu. Saya tidak tahu apakah dia menyembunyikan kebenaran itu ataukah yang menyembunyikan kebenaran untuk mendoktrin jamaahnya untuk selalu membenci terhadap peringatan maulidin Nabi, bahwa itu tidak ada. Bahkan dia menafikan ya, terhadap para sahabat yang katanya juga tidak setuju dengan maulidin Nabi, bahkan madzhabul arba'ah katanya begitu. Ini juga tidak menyetujui terhadap peringatan maulidin Nabi, yang pada intinya dia mengatakan bahwa tidak mengatakan bahwa maulidin Nabi ini sunnah, bahkan itu adalah bid'ah yang harus dijauhi. Ini adalah justru mayoritas, mulai sahabat Rasulullah sendiri, para nabi, para sahabat yang jumlahnya 10.000, madzhabul arba'ah dan seterusnya. Ini adalah dusta yang sangat luar biasa menurut saya. Atau kemungkinan kedua memang tidak tahu ya, karena memang lijahlihim ya, Ustaz Wahabi ini kan gayanya saja ini seperti orang-orang alim ya, yang sesungguhnya adalah dia pintar ngomong gitu ya, kosong ya, jauh dari ciri-ciri orang yang berilmu atau orang alim. Baik, kita akan menyampaikan beberapa hal ya secara ilmiah, coba kita beri kepahaman. Mudah-mudahan mereka kemudian menjadi sadar. Satu sisi kemudian kita yang ahli sunnah wal jamaah, mayoritas di Indonesia, mayoritas di dunia, ini tidak terprovokasi atau tidak terkecoh dengan isi pengajian Ustadz Wahabi ini, si Firanda ini ya. Nah baik, bisa nanti disimak. Kalau kita bicara tentang esensi dari peringatan sejarah-sejarah yang besar, itu tentu banyak ya, banyak. Semisal dari Al-Quran, dan ini kita hanya mengutip dari pendapat ulama-ulama salaf ya, ulama-ulama yang tentu muktabar, seperti firman Allah dalam Quran surat Yunus, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ya coba ini, kalau ini bukan dalil, ini termasuk untuk maulidin Nabi terus mau diarahkan kemana ini? Jadi kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerahku, dengan rahmatku, apabila ini ada kita berikan, maka falyafrahu, maka bergembiralah. Nah, semua ahli tafsir ini menjadikan istidlal terhadap firman Allah ini adalah bagaimana kemudian kita harus syukur, harus berterima kasih, harus senang apabila kita mendapatkan fadlum minallah, rahmah minallah, termasuk adalah kelahiran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menafikan bahwa kelahiran beliau ini di alam dunia ini adalah merupakan bukan rahmat Allah,
bukan fadlu min Allah. Tidak ada. Semuanya akan mengakui betapa besarnya arti kelahiran, kehadiran Rasulullah di tengah-tengah manusia. Ini falyafrahu. Nah, maka kita harus bersyukur, harus kita tampakkan faroh kita. Nah, yang kedua, esensi terhadap, jadi kita belum mengatakan tentang peringatan Maulidin Nabi secara khusus, termasuk perayaan. Nah, kita hanya ingin mendasari dulu tentang apakah peristiwa-peristiwa besar ini disunahkan, dianjurkan untuk disyukuri dan diperingati. Yang kedua adalah hadis dari Imam Bukhari di nomor hadis 2004. Bisa disimak kalau di Muslimnya 1130. Jadi rawas Syekhani aidan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata faro al-Yahuda tasumu asyura'a faqala ma hadza qalu hadza yaumun shalihun najallahu fihi Musa wa bani Israila min adwihim fasomahu. Jadi Rasulullah pernah datang ke Madinah, kemudian beliau melihat kaum Yahudi ini berpuasa di bulan Asyura ya, atau di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang mereka lakukan ini? Kok dia puasa di Yaum Asyura? Qaulu, maka orang Yahudi ini kemudian menjawab, hari ini adalah kita menandai hari yang baik di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuhnya, yakni Fir'aun dan kaumnya. Maka kami ini berpuasa untuk memperingati itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam ana haqqu bi Musa minkum lu. Kalau demikian, maka kami umat Muhammad ini lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa dengan peringatan itu dibanding kalian. Karena kalian mengingkari terhadap risalahnya Nabi Musa. Kalian tidak beriman kepada isi Taurat, di mana salah satu isi Taurat adalah ketika sudah datang Nabi yang dinamakan Nabi Muhammad SAW, kalian harus ikut. Maka fasomahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyamihi. Jadi kemudian Rasulullah memperingati Asyura itu dengan puasa. Nah, apa yang kita ambil esensi dari hadis ini? Lagi-lagi bahwa peristiwa besar itu sunnah untuk ditandai, sunnah untuk diperingati, ihtifal. Ini penting. Nah, kemudian apa yang bisa kita sampaikan secara khusus bahwa Rasulullah itu juga memerintahkan, mensuri tauladani tentang peringatan hari lahir beliau. Bisa disimak an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaumin isnin. Jadi Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kalau hari Senin panjenengan melakukan puasa? Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi. Hari Senin ini harus saya hormati. Saya peringati, kan hari Senin adalah hari di mana saya dilahirkan, hari di mana saya diutus, hari di mana saya diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi esensinya ini adalah peringatan, termasuk memperingati kelahiran beliau. Bahkan ini 1 minggu sekali, hari Senin. Ini dari Rasulullah. Kemudian dalil-dalil ini apa? Kemudian yang membuat keberatan terhadap para wahabi ini untuk kemudian menjadi dasar peringatan Maulidin Nabi dari Quran, dari hadis, bahkan dari atharus sahabah. Bisa disimak. Qala Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ini adalah asarus sahabah, dinukil oleh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami.
Apakah Wahabi-Wahabi ini mau mendustakan ini juga? Mempermasalahkan ini? Asharus sahabat ini? Jadi barang siapa berinfak, berkontribusi terhadap peringatan Maulidin Nabi dengan cara membaca Al-Barzanji seperti yang kita lakukan, sholawat ala Nabi, maka kana rofiki fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Wa qala Umaru radhiyallahu taala anhu man azzama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa mengagungkan hari peringatan atau hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama artinya ia menghidupkan lampu agama Islam, menghidupkan Islam. Nguri-nguri agama Islam, menjaga eksistensi agama Islam di muka bumi. Wa qala Utsman radhiyallahu taala anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Barang siapa berkontribusi terhadap peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia mendapatkan pahala sebesar dia hadir di perang Badar dan perang Hunain. Luar biasa. Wa qala Aliyun radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah man adzama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sayyidina Ali, barang siapa mengagungkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab dia membaca, mengenal sejarah Rasulullah, maka ia tidak akan meninggal kecuali membawa iman dan dia akan masuk surga. Jadi lengkap, dalilnya lengkap. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kembali ke hadis tadi asar, juga beliau berkata, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat kepada orang ini di hari kiamat. Apakah hadis ini sahih? Sahih. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ibnu Asakir di dalam kitab At-Tarikh juz 1 halaman 60. Ini disahihkan oleh perawi-perawi hadis, termasuk hadis ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam beberapa kitabnya. Dinukil oleh beliau. Ini artinya ada pembenaran, ada legalitas dari beliau Imam Nawawi bahwa ini hadis ini adalah hadis yang kuat. Nah, toh kalau ini dipermasalahkan hadis-hadis ini, asar-asar ini adalah tentang fadhailul amal, bukan terkait dengan ahkam. Maka semua ulama berpendapat ini bisa digunakan. Nah, kemudian banyak sekali teman-teman sekalian tentang Al-Quran yang berkaitan dengan dalil ini. Dalil Maulidin Nabi ya. Tidak hanya surat Yunus tadi. Jadi ada Maryam 33, Ibrahim ayat 5, Al-Jaziyah ayat 14, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan ketika peringatan Maulidin Nabi? Tadi sudah ada penjelasan-penjelasan sekilas ya, membaca sirah dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Hajar di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Hafidh Imam Suyuti, fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i nikmatin wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalikal yaum min kulli sanatin. Jadi hadis-hadis itu oleh beliau Ibnu Hajar ini enggak main-main, bukan kelasnya Ustaz-Ustaz Wahabi ini ya. Jadi seberapa kuku ini alimnya orang-orang Wahabi ini dibanding dengan beliau Ibnu Hajar, Imam Suyuti. Ayo coba. Maka kata beliau, ini bisa menjadikan dalil untuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Atau dalil-dalil itu termasuk orang Yahudi yang memperingati Asyura juga digunakan untuk memperingati
anugerah Allah semisal kita dilepaskan dari bencana. Jadi hudusu nikmah atau dihilangkannya nikmah. Dan ini bisa wayu'adu, bisa dilakukan di tiap tahun. Wa syukrulillah yahsulu bi anwa'il ibadat. Syukur kepada Allah tentang peringatan hari-hari besar termasuk Maulidin Nabi. Ini bisa dilakukan dengan berbagai macam ibadah, kasujud, wasiyam, wasodaqah, ya, watilawah, membaca sirah Nabi. Wa ayu nikmatin a'dhamu minan nikmah biburu ziyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa ada kenikmatan yang melebihi dari kelahiran Rasulullah? Tidak ada. Maka peringatan Maulidin Nabi ini lebih disunahkan dibanding peringatan-peringatan yang lain. Alladzi huwa nabiyur rahmah fi dzalikal yaum. Jadi ini clear kita sampaikan kepada Ustaz Wahabi, janganlah kemudian ini membodohi umat. Jadi sekali lagi ini kita betul-betul shock ya, tersinggung katanya Rasulullah tidak mengajarkan Maulidin Nabi, kemudian sahabat yang 10.000 imam 4 ini tidak mengajarkan tentang kesunahan atau tidak menyetujui tentang peringatan Maulidin Nabi. Ini sangat-sangat doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan umat menurut saya. Nah, yang memang betul di dalam sejarah itu peringatan Maulidin Nabi yang resmi dilakukan pemerintah itu memang pertama kali dilakukan oleh Mu'izz Lidinillah ya, di 341 Hijriah. Dia adalah khalifah dinasti Fatimiyah, betul, tapi ini yang dimaksud adalah peringatan Maulidin Nabi yang menjadi agenda pemerintah, menjadi khalifah. Agenda dari khalifah bukan dilakukan oleh perorangan-perorangan, oleh masjid, musola, dan ulama-ulama dunia pada saat itu. Ini harus dipahami. Jadi jangan kemudian, ini Maulidin Nabi belum ada sebelum Rasulullah, belum sahabat, ini adanya di 400 Hijriah oleh Khalifah. Ini adalah pembodohan. Jadi lagi itu adalah betul pertama kali, tapi pertama kali yang secara resmi dilakukan oleh negara, didanai oleh negara, dilakukan secara besar-besaran. Bukan maulid-maulid yang secara mandiri, yang kecil-kecil. Kalau ini sejak zaman sahabat ini sudah dilakukan. Makanya tadi ada beberapa asar sahabah, para sahabat berkontribusi terhadap Maulidin Nabi dan seterusnya. Jadi ini harus clear, harus clear. Kalau ada di dalam redaksi turos, ya, kita juga punya banyak. Kalau ada bahasa bahwa Maulidin Nabi ini adalah hukumnya bid'ah dan seterusnya, pasti di sana adalah bid'ah hasanah apabila dilakukan dengan cara-cara tentu yang benar. Kalau peringatan ada mungkar kemudian dilarang, ini ya tidak hanya Maulidin Nabi, termasuk pengajian-pengajian ini kalau memang di dalamnya ada fihil mungkarat, ya tentu mungkarnya ini yang harus dihilangkan, mungkarnya ini harus dikatakan bid'ah. Ini harus clear. Jadi tidak hanya Maulidin Nabi. Oleh sebab itu sekali lagi kita pertahankan Ahlussunnah wal Jamaah terutama ya, untuk terus melakukan peringatan Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalamnya ini ada pembacaan sholawat, sirah Nabi, ada taklim, ta'alum, dan lain sebagainya. Termasuk kita harapkan Wahabi, kaum Salafi Wahabi ini kemudian menyadari apa tentang pembodohan-pembodohannya ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat keji, ya, sangat menjijikkan menurut saya. Ya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.